Selamat pagi, bersama saya Agung Surya Gumelar. Kembali lagi bersama kami di Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani teman-teman semuanya, viewers semuanya, untuk selalu bersharing-sharing tentang ilmu parenting, coaching, dan motivating. Dan kita juga sudah mempersiapkan beberapa segmen section atau misalnya tambahan-tambahan seperti section Q&A, seperti juga section ada section yang namanya pertanyaan dan tanya jawab dan lain-lain. Itu bisa langsung dilihat di YouTube channel Beyond Education Podcast. Dan teman-teman semuanya, kalau misalnya sudah melihat Beyond Education Podcast, silahkan dilihat yang sebelum-sebelumnya. Masih banyak banyak banget sharing-sharing ilmu yang sudah kita luncurkan di YouTube video Beyond Education Podcast, dan itu gratis diakses. Tidak kami kunci dan bisa langsung dilihat dan langsung di subscribe saja, langsung di share saja, dan nyalakan notification-nya, jangan lupa. Dan bagi teman-teman semuanya yang bisa mau ada rencana datang ke sini atau misalnya mau berkenalan dengan kami tidak menutup kemungkinan. Asal teman-teman bisa langsung dilihat ya di link deskripsi, ada link WA, ada link Telegram, ada link juga email. Silahkan langsung bila ingin menghubungi komunikasi atau apapun itu, langsung bisa hubungi salah satu dari link di bawah ini. Dan kita juga menerima beberapa syarat, misalnya ada tolong dong ceritakan tentang materi ini, silakan. Tolong dong saya punya masalah ini, silakan. Tolong dong saya punya keluhan ini, silakan. Langsung kita akan bahas dan langsung kita akan balas. Ya, oke. Terima kasih, dan pada hari ini saya bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Wah, kayaknya kita sudah sering banget ya Pak bahas tentang parenting, motivating gitu kan. Tapi di sini ada pertanyaan juga nih Pak, hasil dari kemarin kita podcast juga di kolom komentar, di kolom Gmail, di kolom Gmail itu kan ada linknya, dan itu pertanyaan tentang coaching Pak. Tentang coaching, bagaimana tuh, apa yang ditanya tentang coaching? Di coaching ini dia bertanya, selamat pagi, tolong bagaimana cara saya meniti karir menjadi seorang coach di sebuah perusahaan. Oke. Meniti karir sebagai seorang coach Iya, perusahaan. betul. Tapi kayaknya kita lebih seru kalau misalnya bahas tentang coaching itu apa mungkin apa ya. Iya. Kita mulai dari situ aja mungkin ya. Benar. Ya, jadi kalau untuk menjadi seorang coach, apalagi di sebuah perusahaan ya, memang kita harus memiliki sertifikasinya dulu. Karena di sebuah perusahaan, apalagi perusahaan yang profesional, mereka juga akan meng-hire coach yang memiliki sertifikasi. Jadi kita tidak bisa hanya mengaku-ngaku aja sebagai seorang coach tanpa kita mengikuti sebuah pelatihan. Nah, di sini pentingnya gitu. Kalau kita memang meniatkan diri kita untuk menjadi seorang coach, kita harus mau mencari ilmunya. Kita tidak mungkin gitu kan, ingin menjadi apa, tetapi kita tidak tahu apa itu apa gitu. Makanya penting kita mencari tahu bagaimana sih menjadi seorang coach, apa aja yang harus kita lakukan. Karena di sini yang saya lihat, tidak semua orang bisa menjadi seorang coach. Karena seorang coach ini dibutuhkan dedikasi terhadap pekerjaannya. Karena menjadi seorang coach ini hubungannya dengan manusia lain loh. Kalau kita tidak memiliki dedikasi, nanti kita menganggap klien kita atau orang yang perlu kita bantu ini hanya sebagai objek penderita gitu. Kita tidak peduli gitu dengan orang tersebut. Yang kita pedulikan, kita hanya sekedar menjalani rutinitas saja gitu. Nah, di sini pentingnya gitu. Kalau kita ingin menjadi seorang coach yang baik, pertama kita harus tanya ke dalam diri kita dulu.
apakah saya ini orang yang people person atau tidak gitu. Iya. Jadi salah satu syarat yang mutlak gitu Pak ya? Iya. Karena kalau kita hanya sekedar menjadi seorang coach aja karena tuntutan profesi, ya kayaknya kayak keren aja gitu. Karena kita ingin sekedar mencari pekerjaan gitu, daripada gua nganggur nih, nggak ngapa-ngapain, nih kayaknya ada lowongan menjadi seorang coach nih, ya udah deh gua daftar aja gitu. Ya kita nggak bisa seperti itu, apalagi di sebuah perusahaan yang besar gitu. Pas mereka akan dituntut gitu. Pertama dituntut apakah kita memang orang yang cocok gitu dengan pekerjaan kita, dan apakah kita orang yang mau terus belajar. Karena menjadi seorang coach ini kita harus mau terus belajar. Kita tidak bisa hanya sekedar lulus kuliah, setelah itu kita merasa cukup gitu dengan pendidikan yang kita miliki. Jadi dasar-dasar apa saja sih Pak yang diperlukan untuk menjadi seorang coach, atau pendidikan seperti apa gitu? Apa semua pendidikan bisa atau hanya tertentu saja? Yang penting orang tersebut harus menyukai orang lain. Dia peduli dengan orang lain. Dia ingin membantu masalah orang lain. Dia ingin orang lain itu menjadi lebih baik. Nah itu fondasi awal menjadi seorang coach. Tetapi kalau dia tidak memiliki itu semua, hanya sekedar mencari pekerjaan, berarti dia berada di tempat yang salah gitu. Jadi dari semua kalangan pun bisa sebenarnya ya, dengan kondisi misalnya dia lulusan SMA, lulusan D3, S1 itu semuanya bisa jadi coach ya Pak ya, asal tadi itu menyukai banyak orang gitu. Iya. Yang penting setelah kita tahu nih kita orang yang people person, kita senang dengan orang lain, kita peduli dengan orang lain, kita harus mau mencari ilmunya juga. Iya, setelah kita tahu kita people person nih, terus what next gitu, apa ya kita Benar, karena menjadi seorang coach ini memang dibutuhkan ilmu. Bagaimana ketika dia melakukan sebuah sesi coaching itu akan berlangsung dengan baik. Jadi tidak membuang-buang waktu gitu. Karena dalam sebuah sesi coaching, harapan kita klien atau orang yang kita bantu itu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu dalam menghadapi masalahnya. Ya bukan berarti dalam satu sesi coaching masalahnya selesai ya. Tetapi dia mendapatkan misalnya pencerahan gitu. Ternyata di balik masalah yang saya hadapi ini, saya mampu loh untuk menyelesaikannya. Yang penting itu dulu. Dan seorang coach itu harus bisa menyadarkan orang yang ingin dibantunya bahwa orang tersebut berdaya gitu, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalahnya sendiri. Jadi seorang coach itu bukan dewa penyelamat gitu. Lo datang ke gua nih masalah lo selesai, beres, pasti. Ya, kita nggak bisa menjanjikan hal-hal seperti itu. Kalau kita malah merasa bahwa klien ini sangat bergantung dengan kita, coachnya, wah itu mindset yang salah gitu. Kita nggak boleh gitu membuat orang yang ingin kita bantu ini bergantung dengan diri kita, kehidupannya. Malah kita harus bisa meyakinkan gitu bahwa orang tersebut ini memiliki resource gitu untuk dapat mengatasi masalahnya. Kadang kan orang kalau berada di dalam sebuah masalah, dia sulit mencari jalan keluarnya. Iya, karena dia di dalam masalah itu. Iya, dia di dalam pusarannya gitu. Iya. Nah, seorang coach ini dia berada di luar masalah tersebut. Dia bisa melihat dan memotret orang tersebut dari kacamata helikopter view, dari arah yang sudut yang lain gitu, dari atas. Akhirnya dia bisa tahu nih angle yang mana nih yang akan menjadi solusi dari masalah yang orang tersebut bisa selesaikan.
Nah, tapi kalau kita sama-sama berada di pusaran masalah, sulit gitu. Kita bisa mencari jalan keluar yang terbaik. Kayak orang berada di dalam hutan, sama-sama nih berada dalam hutan, terus sama-sama kesasar gitu. Coachnya kesasar juga. Iya, kan kita akan sulit gitu. Dua-duanya kesasar. Mencari jalan keluar yang terbaik gitu. Tetapi ada teman kita nih, ternyata dia berada di atas bukit gitu. Dan kita bisa menghubungi orang tersebut gitu. Kita tanya, mana nih jalan keluar yang terbaik? Iya, betul. Dan dia akan membimbing kita gitu untuk menemukannya. Oh, jadi seperti itu ya coach. Tapi kalau ilmu apa saja Kak yang harus dibutuhkan seorang coach itu untuk bisa membimbing orang itu? Yang pertama sih dia harus mengambil sertifikasi ya, pelatihan coaching. Nah, nanti di pelatihan coaching itu kita akan diberitahukan bagaimana step-stepnya dalam melakukan sesi coaching. Karena ini lebih ke arah teknis. Nah, kalau untuk masalah teknis memang kita butuh waktu, proses dalam mempelajarinya. Nah, di sini yang penting kalau kita ingin menjadi seorang coach, kita harus mengikuti pelatihannya. Ada stepnya juga ya. Karena kalau kita asal, takutnya kita tidak bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Makanya kita harus mau gitu menjadi seorang coach yang pembelajar. Wajib Pak ya? Wajib. Nggak boleh coach malas belajar. Iya, kita nggak boleh asal-asalan gitu. Iya, ngaku-ngaku coach gitu kan. Iya, nggak bisa kita ngaku-ngaku coach gitu. Karena kalau kita hanya ngaku-ngaku, nanti yang jadi korban orang yang akan kita bantu. Apakah itu yang kita inginkan gitu? Kita ingin yang menjadi problem solver, mau jadi troublemaker gitu. Orang udah punya masalah, kita tambahin lagi gitu kan masalahnya. Karena kita salah dalam mengaplikasikan ilmu coaching kita gitu. Jadi malah nambah masalahnya. Iya. Tapi memang orang-orang sebenarnya seluruh orang atau misalnya orang-orang itu sebenarnya butuh coaching nggak sih Pak? Atau misalnya hanya orang-orang tertentu aja yang bisa diatasi dengan coaching gitu, atau seluruh masalah bisa diatasi dengan coaching, itu bagaimana Pak? Saya pikir bisa. Setiap orang itu butuh seorang coach. Karena apa? Karena kita sebagai manusia kan selalu menghadapi yang namanya masalah. Kadang kalau kita berada di dalam pusaran masalah, kita sulit gitu mencari jalan keluar yang terbaik. Berarti kita butuh bantuan orang lain. Nah, kita ibaratkan orang lain ini sebagai coach kita gitu, yang akan membimbing kehidupan kita. Bisa dikatakan seperti itu ya Pak? Benar. Karena manusia ini kan memang makhluk sosial gitu. Dia membutuhkan uluran tangan orang-orang di sekelilingnya. Iya, siapa sih yang bisa hidup sendiri gitu? Iya, pasti kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Iya, betul. Nah, di sini makanya kita butuh seorang coach agar ketika kita menghadapi masalah, rintangan, hambatan dalam kehidupan, kita bisa cepat menemui solusinya. Karena kadang kalau kita lama menemukan solusi di dalam kehidupan kita dari masalah yang kita miliki, kita bisa terbenam di dalam masalah kita dan berlarut-larut gitu ya. Dan ketika kita lama terbenamnya, kita akan sulit keluar dari masalah yang kita miliki. Kita akan stuck di situ ya. Akhirnya kehidupan kita seperti jalan di tempat. Kan kita nggak mau dong kehidupan kita ini tidak memiliki dampak apapun gitu di dalam kehidupan kita pribadi. Ya apalagi kita bisa memberikan dampak yang positif bagi kehidupan orang lain. Ya kita sendiri banyak masalah, ya yang nggak kita bisa atasi gitu kan. Ya apalagi kita bisa bantu orang lain gitu. Nah di sini pentingnya gitu kita memiliki seorang coach. Dan seorang coach ini kita juga harus pilih. Iya, cara memilih yang tepat gitu, coach untuk kita jadikan coach gitu yang seperti apa gitu. Orang yang peduli dengan kita, orang yang sayang dengan kita, orang yang ingin kita itu sukses, bukan malah memanfaatkan diri kita.
Kan ada orang tuh yang kesannya ingin menolong kita, ingin membantu kita. Ternyata ujung-ujungnya ada maunya gitu. Ada udang balik batu gitu kan. Ini kan yang parahnya gitu. Makanya kita harus berhati-hati dalam memilih orang yang akan membantu diri kita. Apakah dia tulus atau tidak. Dan untuk bisa mendeteksinya ya mudah gitu. Kita harus menemui orang yang bisa berbicara mengenai diri kita itu apa adanya. Dia tidak akan sungkan gitu untuk mengkritik kita, malah dia bisa bicara apa adanya tanpa takut kita sakit hati. Dia akan ingin gitu orang tersebut yang dihadapnya dia itu bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Dengan harapan seperti itu ya. Harapan menyakiti atau apa gitu. Iya. Dengan apa adanya itu. Karena orang yang nggak bisa ngomong apa adanya, dia hanya ingin menyenangkan hati orang, pasti akan sulit gitu, membuat kita menjadi lebih baik. Karena kan kita sendiri aja pasti memiliki masalah gitu dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak diberitahukan apa adanya tentang diri kita, akhirnya kita merasa orang tersebut baik-baik menyenangkan saja buat kita gitu kan. Betul. Karena dia hanya selalu memberikan pujian kepada kita tanpa kita pernah mendengar dari mulut orang tersebut gitu, yang menjadi kritikannya, yang menjadi masukannya. Itu berarti kita harus lebih berhati-hati gitu. Karena orang yang hanya ingin menyenangkan diri kita itu malah akan membuat kita semakin terbenam gitu. Tapi kayak disamarkan gitu ya Pak ya? Iya. Ternyata membahagiakan, taunya menjerumus. Benar. Ya, diri kita tidak dikritik meskipun salah gitu kan. Iya. Iya. Dan seorang coach yang baik itu dia tidak akan mengkritik seseorang di depan orang banyak. Karena dia akan menjaga harga diri orang tersebut. Karena nggak akan ada satupun orang yang senang dikritik di depan orang banyak. Dia tahu gitu menjaga harga diri orang yang berada di hadapannya. Ini yang paling penting. Nah makanya kita harus cari orang tersebut gitu. Seperti itu. Nah di sini makanya menjadi seorang coach itu sangat penting kita memiliki etika. Kita tahu menempatkan diri kita. Kita tidak asal memberikan nasihat kepada orang lain. Kita selalu ingin adanya kebaikan bagi orang lain. Dia tidak memiliki agenda-agenda terselubung bagi orang lain. Nah ini yang penting gitu. Ketika kita menjadi seorang coach atau enggak kita memilih seorang coach, itu penting kita mengetahui kriteria seperti itu gitu.